Ada sebuah matrik yang kini banyak digunakan perusahaan-perusahaan dunia untuk mencapainya. Justru matriks ini menyebabkan banyak PHK, dan kemungkinan besar matriks-matriks ini akan dipakai juga oleh perusahaan Indonesia. Apa matriks tersebut? Matriks tersebut adalah revenue per employee atau pendapatan per karyawan. Nah, matriks ini teman-teman mengakibatkan bahwa tuntutan karyawan itu harus menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah mem-PHK. Nah, saya ambil contoh teman-teman yang baru saja terjadi. Amazon tahun ini pendapatannya naik 13%. Bayangkan, naik 13%. Tapi apa yang dia lakukan? Dia baru saja mem-PHK 14.000 karyawan. Nah, kenapa dia lakukan itu? Karena sekarang investor-investor di Wall Street, matriks revenue per employee itu dilihat oleh mereka. Sehingga kalau dia matriks tersebut nilainya naik, maka menjadi menarik untuk investor untuk melakukan investasi. Ambil lagi contoh yang lain. Misalnya apa? Misalnya adalah Microsoft. Microsoft tahun ini baru saja mem-PHK 6.000 karyawan atau hampir 3% dari jumlah karyawannya. Padahal pendapatannya naik sekitar 18%. Bayangkan, perusahaan sedang untungnya naik, tapi dia malah mem-PHK. Apalagi contohnya, Meta atau Facebook. Meta baru saja tahun ini mem-PHK 4.200 karyawan. Padahal revenue-nya tumbuh di atas 20%. Bayangkan, perusahaan-perusahaan besar ini yang skalanya global dan untungnya makin besar malah mem-PHK karyawan karena dia mengejar target dari matriks ini untuk dilihat baik oleh investornya atau shareholdernya. Dan hal ini saya yakin akan terjadi di Indonesia cepat atau lambat. Oleh karena itu, pemerintah harus siap mengantisipasinya. Jangan lagi berkoar-koar ya, berjanji akan menciptakan lapangan pekerjaan 19 juta. Kenapa? Karena sekarang bayangkan perusahaan yang untung itu malah mem-PHK, apalagi perusahaan yang rugi. Ya, artinya apa? Kedepannya akan banyak jumlah pengangguran, lebih banyak jumlah pengangguran yang harus diantisipasi oleh pemerintah, walaupun perusahaan ini untung. Ya, dan ini berbahaya kalau pemerintah tidak siap. Ini bisa menyebabkan yang kita khawatirin kemungkinan terburuknya, yang kita tidak mau adalah revolusi sosial. Dan tentu kita tidak mau hal ini terjadi. Oleh karena itu, pemerintah harus mengantisipasi perubahan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.